Aku punya orang tua, aku punya keluarga, sama seperti manusia-manusia yang lainnya gitu. Dan aku harus menjaga perasaan mereka. Toh hidup kita ini kan nggak sendiri, walaupun tetap pertanggungjawabannya sendiri. Tapi kan kita punya eh, pendidikan sosial dan segala macam yang harus aku jaga. Dan lagi sedang mengalami musibah nih, ada mencatut nama atau bagaimana, boleh dijelaskan? oh, yang nama ya. Jadi ini bagi aku sih bukan musibah ya, soalnya bukan. Dan sederhana sih sebenarnya gitu. Jadi memang ada kekeliruan di data nama yang diubah-ubah sama orang lain gitu ya. Jadi nama asli malah jadi terkesan nama palsu gitu. Dan nama palsu yang dinaikin jadi nama asli, dan itu datanya ada semua. Dan awalnya memang ini sudah lama ya data ini di situs-situs, dan ada beberapa akhirnya menangkap bahwa nama Charlie itu Casmali Parli aslinya, padahal itu kan salah besar gitu. Akhirnya lama-lama kesini-sini kayaknya ini berbahaya juga kalau kekeliruan ini dibiarkan gitu kan. Soalnya kan ini ya urusan nama memang ya, apalagi sebuah nama, tapi kan nama ini kan saksi sejarah dalam hidup kita sampai nanti dari orang tua ke aku gitu kan, aku ke anak-anak aku kan, supaya tidak keliru gitu kan. Apalagi sudah kesini-sini menjadi tambah melarnya kemana-mana, ada bulian dan segala macam ya, dan ada prasangka yang lain-lain. Dan ini bagi aku ini wajib diluruskan supaya orang tidak salah paham gitu. Seperti itu sih. Jadi ada nama asli dipalsukan gitu. Jadi seolah-olah nama yang asli malah jadi palsu, yang palsu jadi asli kan gitu. Seperti itu. Jadi dianggap, ada juga yang menganggap bahwa Charlie merubah namanya gitu. Kapan diketahuinya, Kak? Dan Sebenarnya sudah lama. lama ya? Sudah lama ya. Sudah lama. Cuman ya kayaknya dibiarkan, ternyata banyak bulian juga, banyak ya. Aku sih tidak peduli dengan bulian-bulian seperti itu, karena misalkan ada dari netizen segala macam, itu kan bagi aku sorry, nggak penting gitu loh, nggak penting. Karena kenapa? Aku juga harus mewajarkan, kayak netizen mau ngomong apapun ya sah-sah saja, karena kita juga harus maklumi netizen ini kan juga pengetahuannya kan terbatas, tidak seutuhnya. Dan mereka ini kan hanya terkadang lihat temanya doang, baca temanya langsung komen dan semuanya, belum saja jadi komennya kemana-mana. Tapi dampaknya ini mendidik tidak baik gitu loh. Kalau cuman hanya sekedar nama panggilan, mungkin dulu kan aku dari kecil nama panggilannya Lili gitu, nama panggilan Lili, ya nggak masalah, karena ke teman juga Pepe manggil aku Otong gitu, ya nggak masalah panggilan sih. Tapi kalau ini data yang dirubah gitu loh, ini kan bahaya ke depan. Kita punya sejarah hidup gitu, kita punya generasi anak-anak aku sendiri yang harus melanjutkan perjuangan leluhurnya gitu kan, seperti itu. Apalagi orang tua kan memberikan nama dari ibu mengandung sampai lahir, diberikan nama dengan nilai-nilai luhur, penuh doa dan harapan. Mungkin teman-teman media juga akan merasakan bagaimana kita harus menghargai itu gitu. Bagaimana orang tua kita merasa sedih gitu ya. Gitu. Aku sih jujur aja kesalnya sudah lama gitu ya, kesalnya gitu. Tapi kesalku bukan amarah, bukan amarah. Tapi kan kenal dengan akun itu? Ya akun-akunnya kan banyak ya. Banyak. Jadi kalau misalkan ini ya kayak Pepeng gitu kan, itu kan nama aslinya ini, jadi Sudrajat gitu ya, nggak masalah. Aku juga misalkan Lili nama aslinya Charlie Van Houten, memang nama asli dari lahir akte. Terus ada yang menganggap bahwa wah Charlie dirubah tuh namanya, akte lahirnya. Emang segampang itu berubah? Terus kieng banget gitu bahasanya. Ngapain sih gitu? Udah mah aku lebih memikirkan sebuah karya-karya kan, bagaimana kita bisa eksistensi berkaryanya dengan baik terus gitu kan, dengan bisa diterima oleh pasar. Ya seperti itu. Terus aku harus niat banget gitu Cin, ngerubah ijazah, ngerubah kan gak gampang, apalagi kita berpikir berapa puluh tahun yang lalu, terus gue harus ngerubah itu, emang gampang?
kan ada datanya juga gitu, akte kelahirannya kan itu kertas lama gitu loh, terus nggak dirubah-rubah gitu. Ini memang Muhammad Charlie Van Houten walaupun dengan pakai P gitu, tapi kan memang namanya diucapkan Muhammad Charlie Van Houten, bukan Cas Malivarli. Tapi di situs-situs yang lain ada beberapa ini juga ngomong, jadi dibalik-balik nama Muhammad Charlie yang aslinya Muhammad Charlie Cas Malivarli. Kan ini sudah mengelirukan sesuatu yang tujuannya. iya ya bingung juga. Selama ini dampaknya gimana yang dirasain? Maksudnya ada kesulitan saat ngurus-ngurus apa gitu? Kalau dia sih sebenarnya lebih diem, sebenarnya awalnya lebih diem, cuma ya nggak bisa didiemin lah. Akhirnya nggak bisa didiemin, Li, ini harus dibenerin nih, gitu kan. Kalau gua sih, oke, gua panggilan Pepeng, nama asli gua Dedi. Jadi sudrajat ya nggak masalah. Lah, gitu kan, tahu. Karena mah udah panggilan. Kalau dia kan dari awalnya mah Muhammad Charlie. aku yang tahu gitu kan, sampai di kontrak waktu zaman ST12 tuh kita kontrak kan dengan nama asli, sampai aku pinggir dia, aku ngelirik dia, padahal aku sama dia tuh zaman main di kafe dengan nama Charlie kan. Nah setelah kontrak di ST12 aku sampai dia lagi nanda tangan kontrak, aku lihat Nama aslinya apa? aku lihat dia sampai, aku nanya asli itu nama demi Allah katanya. Iya. Sampai aku di IG ya, sampai masa sih aku harus bisa sumpah demi Allah gitu. Aku ngucap di IG ini. Karena kenapa? Aku punya anak yang harus aku jaga perasaannya. Aku punya orang tua, ibu, bapak yang harus aku jaga, yang sudah ngasih nama aku, nama doa mereka itu. Kita nggak ada apa-apanya kalau tanpa orang tua kita. Gitu. Dan itu harus ingat. Kalau di Sunda harus ingat ke Purwadaksi gitu. Itu bukan sok ngajarin benar tidak gitu. Manusia semuanya juga manusia itu tidak sempurna, tapi kesempurnaan itu kebijaksanaan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berjuang lebih baik lagi. Kan seperti itu. Orang tua kan sakit hati. Mungkin udah pernah menegur akun-akun tersebut dan iya makanya kan makanya aku nugasin Bang Hengki untuk mengurus ini, karena kan aku lebih fokus di berkarya, karena apalagi lagi persiapan mau konser tunggal nih Setia Band. Jadi aku minta tolong biar secara aturan juga benar gitu. Aku juga tidak bertindak sembarangan gitu. Toh aku juga tidak ada tujuan untuk memenjarakan atau bicara hukum ya, tidak. Tapi bicara normatif saja, bahwa apapun harus diurus dengan sungguh-sungguh, dengan itikat yang benar. Makanya aku hanya tolong klarifikasi gitu loh. Aku menunggu semuanya dibenahin dengan sesuatu data yang benar gitu. ada deadline Kang untuk klarifikasi itu, kapan waktunya mereka? Ya boleh ditanya nanti ke Bang Hengki mungkin kan, karena beliau yang ngurus. Aku juga ngapain sih? Toh dari dulu teman-teman media paham juga ya. Aku selalu kalau sama aku bicaranya karya dan aku nggak pernah mau marah-marah. Tapi saat ini aku kesal. Tapi kesalku bukan amarah. Bicara soal dampak Bang, mungkin sejauh ini efek yang paling parah yang dirasain sama Bang Charlie sendiri atau sama Setia Band itu ada nggak sih, dan seperti apa sih Bang? Kan gini, kalau yang sekarang faktanya, walaupun aku tidak mempedulikan itu sebenarnya, ya akhirnya kan ada cacian, ada persepsi bulian, ada persepsi hinaan. Nah itu berdampak bagi aku sih, mau dihina mau apa juga silakan aja. Tapi kan aku punya anak yang bergaul juga di sekolah gitu loh. Aku punya orang tua, aku punya keluarga, sama seperti manusia-manusia yang lainnya gitu. Dan aku harus menjaga perasaan mereka. Toh hidup kita ini kan nggak sendiri, walaupun tetap pertanggungjawabannya sendiri. Tapi kan kita punya pendidikan sosial dan segala macam yang harus aku jaga. Dan dampaknya itu kan akhirnya memicu orang untuk berpikir negatif akhirnya gitu kan. Akhirnya memicu orang untuk berbuat tidak enak gitu kan. Akhirnya saling bully. Walaupun aku tidak peduli, karena memang harus dipahami juga bahwa mereka hanya tahunya kan pengetahuan mereka kan terbatas, tidak utuh gitu kan. Jadi harus kalau bicara itu kan memaklumi saja. Tapi aku hanya lebih ke bagaimana data asli itu kembalikan dengan benar, supaya generasi aku tidak bergeser dan tidak simpang siur gitu loh. Seperti itu, dan orang-orang pun akhirnya punya kejelasan, tidak sembarangan asal ngomong.
gitu. Ingat loh, budaya yang paling tertinggi itu bahasa loh, komunikasi loh. Dan itu penting menurut aku. Kan akhirnya bisa dibilang ngerasa risih dan dijak digital.